Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita masih sangat menarik ini untuk disimak, yaitu kisahnya Mbak Septi, pengamen cantik ya. Dan dari sini kita banyak bisa mengambil hikmah dari kisah keteguhannya, kegigihannya dalam membina keluarga, mengurus buah hatinya, dan nanti kita bisa mengulik banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil hikmah untuk kita semuanya. Oke, sebelum ke sana kita simak ini saat Mbak Septi dan keluarganya ini diundang di acara pagi-pagi ambiar. Mari kita simak. Sini mengucapkan Terima kasih. Oh iya, Pak. ini dia musisi jalanan yang dibilang memiliki paras yang begitu cantik ya. Septi, kita mau kasih lihat dulu buat sobat ambiar, ini sosok Septi yang menjadi viral di media sosial. Ya. Septi, sudah berapa lama menjadi musisi jalanan? Kecil udah 20 tahun. 20 tahun. Jadi musisi jalanan. Kalau boleh tahu usia kamu berapa, mohon maaf? Sekarang 26. 26 tahun. Jadi udah keras sedikit suaranya. 6 tahun berarti ya? Dari 6 tahun? Iya, dari 6 tahun. Dari 6 tahun. Wow, dari 6 tahun. Iya. Apa yang memutuskan kamu akhirnya, oke, saya mau jadi musisi jalanan? Awalnya ya. Awalnya itu dari umur tahun tuh kan kerja bangunan. Bapak kerja bangunan. Di bulan Ramadan tuh bulan puasa kan diliburin kerjanya bapaknya. Jadi mau nggak mau ada berpikiran kita ngamen aja kali sama kakak gitu, buat bantu mama karena kan nggak bayar kontrakan kemarin gitu kan, jadi bantu mama ngamen sambil di sekolah sambil ngamen pulang sekolah ngamen, kita pulang sekolah kita ngamen, jadi buat bantu mama. Untuk bantu ibu ya, mama ya. Baik, pelajaran yang pertama ya teman-teman, ternyata menjadi pengamen itu kadang bukan pilihan. Kalau kondisi posisinya seperti ini, berarti ini sosok anak yang luar biasa ya, yang punya empati, simpati kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah bekerja, tapi saat itu bukan PHK ya, pekerjaannya sedang kosong sehingga tidak ada pemasukan. Dia dengan segala upayanya, apapun yang dia bisa, dia lakukan untuk membantu kedua orang tuanya. Ini sungguh tekad seorang anak yang sangat mulia. Terlepas dari kita kalau melihat, jadi kalau kita melihat kondisi di jalan raya, di jalan-jalan ada pengamen, ada manusia silver lah, itu tidak bisa dipukul rata karena mereka punya background yang berbeda-beda. Untuk yang seperti ini, untuk ini sesuatu yang berbeda ya. Jadi dia mengamen untuk tujuan yang seperti disebutkan tadi, itu sangat mulia sebagai anak pada orang tuanya. Iya. Selama 20 tahun itu apakah sempat ada pertimbangan untuk mencoba pekerjaan lain atau pernah bekerja di bidang lain? Pernah di toko. Pernah di toko juga. Oh, kerja apa di toko? Jaga itu fashion baju. Oh, baju. Kemudian apa yang memutuskan akhirnya, oke, aku mau balik lagi ke jalanan deh untuk ngamen? Bukannya maksudnya kan lebih enak kalau udah di toko, siapa tahu bisa kenal. Betul. Mungkin income-nya lebih gede kali ya. Pendapatannya sehari Itu berapa? aku tuh di toko cuman magang aja dapatnya. Iya, jadi nggak harus Nggak ada gaji ya. Septi, mohon maaf, yang jadi viral ini karena banyak sekali netizen di luar sana melihat ketika kamu ngamen di jalanan, kamu bawa anak kamu. Anak. Umurnya berapa sih kalau boleh tahu? Yang ini 3 tahun. Kenapa harus bawa anak? Benar. Nggak ada yang jaga. Oh, Kan nggak aku- ada yang jaga. Iya, jadi aku bisa cari uang sambil cari jaga anak juga gitu. Dari jam berapa biasanya kamu ngamen? Aku biasa dari jam 6 sore 6 sore sampai jam? sampai jam 10. Oke, yang kedua, kita sering dapati orang mengamen, sering lagi malah orang mengemis sambil menggendong anak kecil. Bahkan anak kecil itu anak yang disewa atau anak yang diambil dari mana untuk mengambil empati dari orang-orang di sekitar supaya dia mengasihi lebih banyak. Nah, itu sudah kecurangan loh, seperti itu sudah mengeksploitasi anak, dan dia mencurangi orang-orang agar empati, agar memberikan uang lebih banyak. Nah, tapi ini juga sama membawa anak, tapi ternyata permasalahannya berbeda. Jadi yang ada di lapangan itu, yang ada di jalan-jalan itu, orang yang menggendong anak itu backgroundnya berbeda-beda. Untuk kasus yang seperti ini sesuatu yang luar biasa. Gimana anaknya nggak mungkin ditinggal ya. Dan kadang pilihan yang nggak ada pilihan. Bagaimana? Yang penting bisa ada yang bisa dimakan untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Jadi untuk hal yang seperti ini ya apapun dilakukan, yang penting dapat rezeki dulu. Nah, sambil ke depan, sambil berdoa, sambil berusaha, sambil mencari informasi, semoga bisa ditemukan
pekerjaan yang lebih baik ya. Jadi yang penting tuh mentalnya dulu. Mentalnya adalah memang mental sedang terus berusaha, berdoa dan berusaha, dan nggak tahu di titik mana Allah itu akan memberikan jawaban doa-doa itu akan merubah nasib orang itu. Jadi tidak ada salahnya, yang harus dilakukan adalah terus berusaha dan berdoa. Rasa bersalah nggak sih membawa anak kamu yang usianya masih 3 tahun jam 6 sampai 10 malam di luar? Bersalah banget. Tapi tidak ada pilihan. Iya, nggak ada Nggak pilihan. punya pilihan ya, karena nggak ada yang jaga ya. Iya. Orang tua di mana? Mama ke Bogor. Di Bogor. Oh, oke. Boleh tahu kalau dalam satu hari bisa dapat berapa, Septi? Berapa pendapatannya selama satu hari? Sehari 100.000. Sehari Paling kecil berapa? 50.000. 50.000 paling kecil. Paling besarnya 100.000. Kamunya tinggal di mana kalau orang tua di Bogor? Aku di Jakarta. Oh, jadi nggak mungkin kalau dititipin ya? Iya, Ya jauh sih, iya juga Iya. sih. Septi, mohon maaf, anak kamu ada berapa? 2. Ada 2. Bara ini anak yang Kedua. kedua. Kalau yang pertama usia berapa? Usia 5 tahun. Usia 5 tahun. Itu di mana sekarang? Lagi sakit di rumah sakit. Sakit apa, mohon maaf? Panas, demam, terus kejang. Oke. Bawa yang dari riwayat. Yang paling kecil. Yang pertama. Yang Oh, yang pertama. Kalau kamu ngamen, kamu bawa bara. Bawa yang lagi sakit. Oh, yang lagi Kalau sakit. lagi ada sakit nggak bisa bawa ini. Itu jadi saya ganti aja, ganti. Ganti maksudnya ganti. Sungguh tidak mudah ya teman-teman. Anaknya sakit, yang satu yang sakit yang dibawa, yang dipastikan dalam pengawasan. Ini sesuatu yang tidak mudah ya. Makanya bisa jadi memang ini saatnya ya Allah memberikan perubahan kepada dia ya. Dia sebenarnya mengamen seperti biasa seperti ini yang nampaknya, gendong anaknya, padahal bener-bener sedang mencari nafkah untuk keluarga, untuk anaknya. Pada anaknya sakit tetap dibawa, gimana supaya dapat nafkah. Keikhlasan, ketulusan, kegigihan itu ya mungkin ini saatnya Allah ngasih yang lebih banyak ya. Dan semoga memang ini ke depan menjadi titik perubahannya, sehingga sudah nggak perlu ngamen lagi, bisa dapat pekerjaan yang baik, mungkin bisa berusaha ya, sehingga bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik.